Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro dalam pembahasan pasar persaingan sempurna. Struktur pasar. Pasar merupakan tempat berinteraksinya penjual dan pembeli terhadap barang dan jasa tertentu. Adapun pasar kompetitif dipahami sebagai satu pasar yang merupakan pertemuan antara penjual dan pembeli untuk memperdagangkan produk identik, sehingga masing-masing dari mereka akan menjadi penerima harga. Struktur pasar merupakan kondisi di mana di dalamnya bisa melihat kondisi pasar yang berdasarkan pada ciri-ciri barang yang dihasilkan, banyak tidaknya perusahaan, mudah tidaknya perusahaan baru menjalankan kegiatan produksi, dan besarnya kekuasaan satu perusahaan di dalam pasar tersebut. Pasar persaingan sempurna mempunyai karakteristik sebagai berikut. Terdapat banyak penjual dan pembeli di pasar, barang yang ditawarkan penjual umumnya sama, dan perusahaan mudah untuk keluar dan masuk pasar. Di sisi lain, berdasarkan karakteristiknya, pasar persaingan sempurna mempunyai hasil di mana setiap tindakan pembeli dan penjual tidak memiliki dampak apapun berkaitan dengan harga pasar. Masing-masing pembeli dan penjual harus menerima harga apa adanya. Jadi, pasar persaingan sempurna merupakan pasar yang mana di dalamnya terdapat banyak pembeli dan penjual yang memperdagangkan produk identik, sehingga masing-masing mereka akan menjadi penerima harga. Pembeli dan penjual harus menerima harga yang ditentukan pasar, yang disebut penerima harga atau price taker. Untuk itu, dalam memahami pendapatan total satu perusahaan, diketahui dari selling price atau harga dikalikan jumlah yang terjual atau quantity sold. Di TR sama dengan P kali Q, di mana pendapatan total adalah berbanding lurus dan bersifat proporsional dengan kuantitas output yang ada. Sementara pendapatan rata-rata merupakan total pendapatan dibagi kuantitas produk yang terjual. Dalam pasar persaingan sempurna, pendapatan rata-rata sama dengan harga satu barang, di mana revenue rata-rata merupakan pembagian dari total revenue dibagi quantity. Ini juga sama dengan price. Istilah lain adalah berkaitan dengan pendapatan marginal yang merupakan perubahan total pendapatan yang bersumber dari penjualan produk tambahan sebanyak satu unit, di mana marginal revenue merupakan pembagian dari delta total revenue dibagi delta quantity. Dalam pasar persaingan sempurna, marginal revenue sama dengan price, ya. Sementara total revenue atau tadi average revenue rata-rata juga sama dengan price. Jadi total revenue merupakan perkalian antara harga dengan quantity. Kita lihat contoh pada produk price dengan harga $131 yang belum terjual atau quantity demand-nya kosong, total revenue-nya juga kosong. Marginal revenue juga kosong. Terjadi penjualan satu, maka marginal revenue merupakan selisih senilai $131. Juga yang kedua, keempat, ya, dengan total revenue yang berubah menjadi 524. Sampai misalkan pada penjualan 10 unit, di mana total revenue-nya 1.310,
dengan marginal revenue yang tetap $131. Kita lihat bagaimana menghitung pendapatan total rata-rata dan marginal bagi perusahaan kompetitif, di mana total revenue merupakan perkalian dari P kali Q atau price kali quantity, dan revenue rata-rata merupakan pembagian antara total revenue dibagi dengan quantity. Untuk revenue marginal atau marginal revenue merupakan pembagian dari selisih atau pergerakan perubahan total revenue dibagi delta quantity. Maksimalisasi laba perusahaan kompetitif merupakan tujuan utama perusahaan kompetitif, yaitu maximize profit, di mana perusahaan akan menghasilkan kuantitas yang memaksimalkan perbedaan antara pendapatan total dan biaya total. Maksimalisasi laba, contohnya kita lihat dengan harga yang tetap $6, dan terjadi perubahan marginal cost, ya, marginal cost. Jadi biaya marginalnya di tiap perubahan quantity, misalkan dari 0 ke 1 $2, tetapi ketika produknya dari 7 menjadi 8 unit, marginal cost-nya menjadi $9. Otomatis kita lihat juga profit juga ada perubahan. Dan kita akan tahu di produk keberapa profit yang tertinggi didapat. Misalkan kita lihat pada produk keempat dan kelima profitnya adalah $7. Sehingga itulah jumlah produk yang terideal. Maksimalisasi laba perusahaan kompetitif dapat dilihat. Di sini perusahaan mampu memaksimalkan laba sesuai produksi dengan kuantitas yang mana biaya marginalnya sama dengan pendapatan marginal. Tentunya dengan harga yang sama dengan revenue rata-rata dan revenue marginal. Jadi kita lihat posisi tersebut, di mana harganya sama, sehingga harganya sama antara revenue rata-rata dengan revenue marginal. Nah, dalam marginal cost juga terjadi titik potong. Nah, titik potong inilah yang merupakan titik di mana biaya marginal sama dengan pendapatan marginal dengan kuantiti yang maksimal pula. Ya. Maksimalisasi laba terjadi pada saat kuantitas di mana pendapatan marginal sama dengan biaya marginal atau marginal cost. Apabila marginal revenue lebih besar dari marginal cost, caranya dengan menaikkan kuantiti. Tetapi apabila marginal revenue lebih rendah dari marginal cost, diupayakan dengan menurunkan kuantiti. Di saat marginal revenue sama dengan marginal cost, di sanalah laba maksimal. Keuntungan maksimum jangka pendek. Ya, sering ada pertanyaan, apakah akan berproduksi, berapa besar yang akan diproduksi, apakah akan untung atau akan rugi. Ya, perusahaan selalu akan menghadapi kondisi untung atau rugi, kurang dari fixed cost-nya. Lihat pendekatan total revenue dengan total cost. Produk dari mulai 0 sampai 10. Biayanya total biaya tetapnya 100, fixed cost-nya 100, yang berubah-ubah berdasarkan perubahan banyaknya produk.
Total cost juga menjadi berubah karena tadi variable cost juga berubah. Kita lihat dengan harga $131, total revenue bisa dilihat dari mulai total produk 1 sampai 10 ada perubahan. Tetapi profitnya, kalau perusahaan hanya memproduk satu buah barang, ini profit masih minus 59. Tetapi kalau sudah sampai 10 unit, profit menjadi 280. Namun ini pun turun dari profit yang terbesar ya di jumlah lainnya. Profit maksimumnya nah, bisa dilihat dari datanya di total produk 9 unit sebesar $299. Bagaimana dengannya? Nah, pada produk ke-9 di sini terdapat disparian atau profit yang sangat besar tadi ya dengan jumlah profit yang tertinggi. Sehingga diketahui bahwa profit $299 itu didapat saat quantity produk sebanyak 9 unit. Nah, hitungan break even point-nya di mana jumlah produksi menghasilkan kondisi tidak untung dan tidak rugi atau break even point itu pada 2 unit. Juga break even point di saat optimal produk yaitu 14 unit menjadi perhatian. Bagaimana berhitung jumlah produksi yang paling menguntungkan. Selanjutnya pendekatan total revenue dengan total cost. Diketahui dengan perumusan profit merupakan pengurangan dari total revenue dikurangi total cost. Di mana grafiknya profit maksimum merupakan selisih TR dan TC yang terbesar. Sementara break even point didapat dari kondisi total revenue yang sama dengan total cost. Ya. Tadi dengan data ini kita lihat ada perubahan marginal cost antar perubahan produk. Walaupun perubahannya 1 unit, tetapi di titik total produk tertentu menghasilkan marginal cost yang lebih berbeda. Ya. Sehingga bisa diketahui dengan price atau harga yang sama dengan marginal revenue, untuk total produk 1 unit, diketahui marginal cost-nya 90. Bagaimana jika perusahaan berproduksi 1 unit? Nah ini tambah lagi 1 unit, marginal cost-nya menjadi 80. Ya, pertambahan untuk perubahan dari 1 ke 2 unit. Bagaimana unit yang kedua? Nah, pada kondisi seperti ini, perubahan dari produk 8 ke 9, marginal cost-nya 130. Ya. Ini bisa dilihat jika juga terjadi perubahan produk dari 9 ke 10. Besaran marginal cost-nya 150. Berbeda tadi pada kondisi terendah di mana perubahan atau marginal cost-nya itu sangat kecil di titik perubahan jumlah produksi dari 4 unit ke 5 unit. Nah, tapi dalam hal profit maksimum kita lihat di produksi yang ke-9 dengan total cost 880 didapat posisi yang terbesar dalam profit ya. Mana di dalamnya kita lihat TC sama dengan 880, TR ya, total revenue 9 kali 131 sama dengan $1.179, sehingga profitnya adalah 1.179 dikurangi 880 sebesar $299.
ditunjukkan pada posisi unit ke-9, di mana MR sama dengan MC. Ini merupakan solusi optimum, walaupun tadi profit yang terbesar di unit ke-9, ya. Mana titik MR? Jadi pada posisi produk ke-9 inilah profit maksimum. Lihat total cost rata-ratanya, di mana total cost rata-ratanya 97,78, sehingga profitnya $299. Keputusan jangka pendek perusahaan untuk tutup, mengacu pada keputusan jangka pendek untuk tidak berproduksi selama periode tertentu karena kondisi pasar. Atau keputusan jangka pendek perusahaan keluar, mengacu pada keputusan jangka panjang untuk meninggalkan pasar sama sekali jika dilihat biaya yang muncul dari produksi itu menjadi jauh lebih membengkak. Perusahaan mempertimbangkan biaya yang tertanam atau sunk cost jika memutuskan untuk keluar, tapi mengabaikannya jika memutuskan untuk tutup. Sunk cost merupakan biaya yang sudah dikeluarkan dan tidak dapat ditarik kembali. Perusahaan akan tutup jika pendapatan yang dapat diperolehnya dari berproduksi lebih kecil daripada biaya variabel produksinya. Tutup jika TR lebih kecil dari VFC. Tutup juga jika TR dibagi Q lebih rendah dari variable cost dibagi quantity, dan tutup juga jika harga di bawah variable cost rata-rata. Keputusan jangka pendek perusahaan tutup dapat dilihat dalam grafik ini, di mana kondisinya P lebih rendah dari rata-rata variable cost. Bagian dari kurva biaya marginal yang terletak di atas kurva biaya variabel rata-rata merupakan kurva penawaran jangka pendek. Dan selanjutnya dalam jangka panjang, perusahaan akan keluar dari pasar jika pendapatan yang diperoleh lebih kecil dari total biaya yang dikeluarkan. Perusahaan akan memasuki pasar jika menguntungkan atau profitable, di mana TR lebih besar dari TC, TR dibagi Q lebih besar dari TC dibagi Q, dan harga lebih besar di atas total cost average. Jadi mana mungkin bisa untung kalau harga di bawah biaya. Nah, kalau harganya di atas biaya produksi, ya tentu hal yang menarik bagi pengusaha. Kurva penawaran jangka panjang perusahaan kompetitif. Nah, masuk jika P lebih besar dari total cost rata-rata. Dan keluar jika harga lebih rendah dari total cost rata-rata. Penawaran jangka panjang perusahaan kompetitif merupakan bagian dari kurva biaya marginal yang terletak di atas kurva total biaya rata-rata. Kurva penawaran jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh kondisi biaya marginal, ya. Sehingga ini yang menjadi pertimbangan masuk dan keluarnya perusahaan. Kurva penawaran jangka pendek merupakan bagian dari kurva biaya marginal yang terletak di atas kurva biaya variabel rata-rata. Dan bagian dari kurva biaya marginal ini merupakan kurva penawaran jangka panjang yang terletak di atas kurva total biaya rata-rata. Bagaimana menghitung laba perusahaan? Ya, kita lihat jika posisi total cost rata-rata ini sama atau segaris, ya, dengan kuantiti yang diproduksi, di mana kuantitinya sedemikian rupa menghasilkan profit. Profit ini merupakan area di mana harga lebih tinggi dari total cost average. Perusahaan dengan kondisi rugi akan kita lihat di mana price atau P di bawah total cost average. Ya, ini merupakan kerugian.
yang menyebabkan perusahaan keluar atau tutup. Persaingan sempurna sama dengan efisiensi. Persaingan sempurna dan efisiensi merupakan pertimbangan bagaimana adanya efisiensi produktif, di mana produksi pada minimum total cost average dengan efisiensi alokatif untuk harga sama dengan cost marginal. Jika harga sama dengan marginal cost, ini merupakan nilai terakhir dari unit yang dibeli. Sama dengan biaya opportunity dari masyarakat untuk memproduksi barang tersebut. Ya. Saingan sempurna dan efisiensi juga dilihat dari efisiensi produktif, di mana produksi pada minimum ATC tadi alokatif, efisiensi alokatif harga sama dengan MC, dan efisiensi dinamis sumber yang secara cepat merespon perubahan selera. Demikian pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.